sudah bertemu dengan Ketua KOI, CDM, dan juga para pemimpin cabur bahwa pemerintah punya komitmen penuh untuk menaikkan prestasi olahraga. Bapak Presiden sangat peduli karena ini juga duta bangsa yang mencerminkan juga kebudayaan kita di luar negeri. Tetapi memang harus tetap efektif dan efisien. Alhamdulillah yang awalnya kita hanya bisa mengirim 120 atlet, sekarang kita bisa mengirimkan dengan kontingen yang sesuai dengan Indonesia sebelum-sebelumnya, yaitu 700 sampai 800 atlet, ya. Tetapi dengan catatan ketika kita di Kambodia itu ranking 3 dengan 87 emas. Nah, di sini di Thailand kita kehilangan 41 emas karena tidak dipertandingkan. Nah, ini yang coba kita gali, ya. Cuman ada tambahan 32 emas. Artinya kalau cuman 32 emas, sedangkan target rata-ratanya itu kalau mau ranking 3 80 sampai 92 emas, ini masih di bawah itu. Nah, disitulah saya meminta keterbukaan dari KOI, PBPB bersama CDM. Minggu depan kita mulai memverifikasi, mengevaluasi, ya, mana lagi yang kita bisa potensi emas. Dan kita ingin semua atlet yang dikirim itu punya target, bukan hanya dikirim saja. Ya, kita jangan sampai juga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, Pak Presiden kepada saya, nanti akhirnya terulang dianggap kita ini hanya sekedar mengirim atlet tanpa sasaran target. Ini yang saya mau tekankan untuk SEA Games. Dan tadi kalau ditanya, Bapak percaya dengan PBP? Saya percaya sama PBPB. Ya, saya rasa mereka sudah berjuang mati-matian selama ini, ya, dengan ketidakpastian sekarang apalagi pasti. Ya, mudah-mudahan ini membangkitkan bagaimana kita bisa punya misi yang sama untuk mengibarkan bendera merah putih, paling tidak ya ranking 3 lagi di SEA Games gitu. Itu yang tadi saya sampaikan. Profesional lagi, kita tahu, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada punishment, ada hal yang memang tidak on target. Ya, tadi kan saya bilang bahwa ke depan kita akan coba dorong 17 cabur unggulan. Nah, selama ini DBON udah bagus, tapi tentu promdeknya belum ada. Nah, sekarang kita akan coba promdek. Tadi sama masukan dari media dan PBPB, Pak, bagaimana kalau nanti juga diberi kesempatan pengiriman secara mandiri? Saya terbuka, tapi ada konsekuensinya. Kalau nanti targetnya tiba-tiba mereka luar biasa, nah karena konsekuensi keuangan negara, nah bonus itu tidak bisa langsung dipertanggungjawabkan, oh saya garanti bonus, kecuali ada policy dari Pak Presiden itu sendiri. Tetapi saya mesti saklek, kalau mandiri konsekuensinya tadi, kita belum tentu bisa berikan bonus. Gitu. Nah makanya terus ditanya, bagaimana kalau yang ternyata mandiri lebih bagus daripada yang bukan mandiri, yaitu yang promdek nanti di berikutnya kita bisa terbuka, ya, tidak ada masing-masing punya agenda yang lain gitu. Pak, tanya dengan Pak Purbaya, Bapak sudah ngomong sama beliau kan? Alhamdulillah beliau percaya sama saya. Bisa dipegang komitmennya Menlu? Bisa, karena tidak hanya ya tentu arahan Pak Presiden nomor 1. Ya, tadi saya sampaikan tidak hanya untuk SEA Games yang tadinya anggarannya 10 menjadi 60, yang tadinya hanya 120 atlet sekarang menjadi 700-800 atlet, bahkan di Islamic Games, ya kan, anggarannya sudah ditambahkan, dan tentu yang satunya lagi Asian Youth Games juga anggarannya juga ditambahkan. Jadi ya ini tidak hanya buat SEA Games saja, semua multi event anggarannya sudah ditambahkan. Ini luar biasa di waktu yang sesempit ini gitu. Ya, terima kasih kepercayaannya Pak Purbaya kepada saya juga gitu. Tunggu. Jadi kan kita minggu depan kita mau ketemu PBPB, apalagi dengan tadi anggarannya sekarang lentur, ya kan agak senyum gitu. Kalau kemarin cuma 120 atlet, Pak Okto juga sama CDM ketemu saya udah cemberut, iya nggak?
Kalau PB juga sempat cemberut. Kalau sekarang kan 700-800 atlet udah senyum semua gitu. Kalau 120 kebayang nggak milih siapa? Gitu. Nah ini hal seperti ini kasih waktu 1-2 minggu untuk kita duduk sama PB-PB.